Selamat siang Bapak Ibu, kita masuk dalam acara kita yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita Ibu Tri Murni SS. Sebelum Ibu Tri Murni memaparkan diseminasi budaya positif, kita mulai dengan acara pembukaan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita pada acara inti daripada diseminasi budaya positif nanti yang dibawakan oleh calon penggerak, guru penggerak dari SMK Santo Antonius Ibu Tri, perlu sedikit saya memberikan wejangan dan penekanan. Ya, terima kasih untuk kita semua. Selamat siang, salam. Ya, Bapak Ibu, dalam rangka kegiatan-kegiatan yang sifatnya peningkatan kompetensi guru, ya, pada umumnya pada dasarnya sekolah mendukung, ya. Tetapi alangkah baiknya dan sebaiknya itu berdampak pada kelangsungan sekolah. Jadi artinya bahwa kegiatan-kegiatan yang semacam ini tidak tidak kondisional, artinya di saat perlu begini baru kita sibuk dengan segala macam kelengkapan dan peningkatan kompetensi, nanti setelah itu sudah tidak ada. Ya, harapan saya kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan sekolah, lembah sekolah, apa yang kita lakukan alangkah baiknya berdampak kepada sekolah, bahwa kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan, bahwa tidak hanya pada saat ini. Nah, kita ketahui bahwa kegiatan-kegiatan calon guru penggerak atau guru penggerak yang sudah mungkin di Merauke itu hanya ada beberapa orang, di mana yang menurut pemahaman saya bahwa namanya guru penggerak itu berarti menjadi motor, yang menjadi motor di dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Artinya bisa menjadi mentor bagi teman-teman yang mungkin dalam pembelajaran, metode pembelajaran atau pembaharuan-pembaharuan yang mungkin yang perkembangan teknologi yang sekarang kita tidak bisa pungkiri, dan itu harus berdampak kepada proses pembelajaran di kelas yang pada akhirnya mutu pembelajaran itu semakin hari semakin meningkat. Kita tidak berada terus pada posisi yang zona aman. Ya, ini bisa mengimbaskan teman-teman yang sekarang menjadi calon guru penggerak, bisa menggerakkan teman-teman dengan mengimbaskan ilmu-ilmu yang didapat kepada teman-teman kita di sekolah. Seperti yang kita alami sekarang di PMM yang semua kita baku cakar, semua serba mencari, semua serba berbagi pengetahuan. Nah, ini saya pikir hal-hal yang sedemikian ini bisa menjadi penggerak bagi kita semua yang ada di sekolah, ya, baik itu di dalam kinerja, berperilaku, kinerja seperti yang kita sudah lakukan di PMM itu. Ada tiga kriteria guru yang dinilai di PMM itu, yaitu perilaku kinerja, kemudian kompetensi guru, dan kinerja, ya. Kinerja, perilaku kinerja, dan kompetensi guru itu ada 4, ya. Kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, di dalam meningkatkan 4 kompetensi guru itu kita tidak bisa berlipat tangan atau hanya duduk. Berarti kita mencari berbagai macam upaya seperti yang Bapak Ibu sudah susun dalam kinerja-kinerja itu. Nah, itu penilaian-penilaian itu ada di kepala sekolah kemarin. Saya lihat itu, itulah gunanya belajar.
dilaksanakan, mulai belajar, oh ada pembaharuan, ada perubahan, seperti itu. Nah, kinerja kita di sekolah juga saya pikir sedemikian, ya demikian juga dalam kinerja di sekolah. Jadi tidak hanya bahwa perlu di semester ini penilaian kinerja baru kita buat, nanti sudah tidak ada, diam lagi. Nah, tidak seperti itu, berarti itu berjenjang, berkelanjutan. Ya, sehingga kita semua ada perubahan-perubahan perilaku kerja di sekolah. Sehingga berdampak kepada teman sejawat, berdampak kepada satuan pendidikan, dan bahkan kepada lembaga pendidikan yang lebih besar cakupannya. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, siapapun yang nanti mengikuti jejak-jejak daripada calon guru penggerak, bahwa dengan status itu berarti kita menjadi teladan di sekolah, ya, teladan dalam berkinerja, berperilaku maupun berkompetensi. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan dalam diseminasi budaya positif ini nanti kita mendapatkan sebuah hal yang positif yang menjadi budaya kita yang bisa kita laksanakan di sekolah. Itu menurut saya, ya. Jadi bukan hanya didesimasikan lalu selesai sampai di sini. Dan itu menjadi budaya positif yang bisa kita laksanakan di sekolah secara terus-menerus, menjadi nanti karakter daripada sekolah ini. Mungkin itu saja. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah. Kita masuk ke acara berikutnya, paparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kepada Ibu Tri Murni. Kami persilahkan. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan terkasih teman-teman guru, pada hari ini saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas untuk aksi nyata modul 1.4 di pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Merauke. Jadi untuk diketahui oleh teman-teman semuanya bahwa untuk guru penggerak angkatan 10 saya memulai pendidikan di tanggal 14 Maret yang lalu. Dibuka secara nasional, kemudian kami akan melewati 10 modul. Jadi saat ini saya sampai modul yang keempat, di mana modul 1, 1.1 sampai 1.4. Kemudian ada nanti modul 2.1 sampai 2.3, kemudian 3.1 sampai 3.3. Sehingga ada 10 modul yang akan ditempuh sampai di akhir Oktober. Jadi programnya berjalan sampai di akhir Oktober. Kemudian selama saya menempuh pendidikan dari tanggal 14 Maret itu, di mana ada daring dari fasilitator di Jayapura, kemudian ada juga daring dari instruktur nasional, ada yang dari Mataram, ada yang dari Jawa Barat. Jadi kami pendidikannya lewat daring. Kemudian ada pertemuan secara luring untuk lokakarya. Saya sudah melewati 2 lokakarya. Ketika pembukaan, lokakarya orientasi, kemudian di bulan lalu adalah lokakarya 1, kemudian nanti di hari Sabtu saya akan mengikuti lokakarya kedua, di mana untuk lokakarya kedua itu saya bertemu dengan semua calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Merauke di hari Sabtu pagi sampai sore. Kemudian untuk sebelum saya masuk ke diseminasi, jadi dari pendidikan guru penggerak ini banyak hal yang kita pelajari terkait dengan pendidikan itu sendiri, kemudian ada tugas-tugasnya, dan bagaimana kita akan menerapkan di sekolah. Jadi kita melihat nanti di sekolah kita akan menyoroti di dimensi apa yang akan kita tingkatkan, dan tentu saja di sini sebagai calon guru penggerak harus bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Di mana seorang guru penggerak dituntut di situ ada peran guru penggerak, salah satunya adalah mendorong kolaborasi dengan rekan guru yang lain. Jadi ada 5 peran, salah satunya ada untuk bisa menjalin kolaborasi. Kemudian untuk
Teman-teman bisa lihat untuk tampilan di depan untuk diseminasi budaya positif. Jadi untuk kedepannya bukan hanya di hari ini, tetapi saya akan mengajak teman-teman untuk saya bisa mengimbaskan ilmu-ilmu yang saya dapatkan sepanjang saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Jadi salah satunya adalah tampilan yang teman-teman bisa lihat di depan. Ini ada tampilan untuk presentasi di mana menggunakan aplikasi Canva, di mana saya belajar lebih banyak secara mandiri. Jadi ketika diberikan tugas-tugas dari calon guru penggerak ini, diberikan tugas untuk membuat sebuah analisis, membuat sebuah presentasi, di mana diharapkan seorang calon guru penggerak bisa membuat presentasi menggunakan beberapa macam aplikasi. Salah satunya adalah menggunakan aplikasi Canva. Jadi saya berterima kasih pada teman-teman di TKJ, di mana saya banyak bertanya, kemudian menuntun sampai saya bisa mandiri untuk bisa membuat sebuah tampilan presentasi. Jadi untuk tampilan ini nanti di saat diklat untuk kurikulum Merdeka, selain saya akan mengajak teman-teman untuk menyusun modul, karena kita akan menginjak ke tahun kedua, untuk kelas 11 juga sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi teman-teman, nanti saya ajak untuk kita membuat modul bersama-sama. Kemudian juga saya akan mengajak teman-teman untuk belajar membuat presentasi seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di depan, presentasi menggunakan Canva. Jadi saya akan mengajak Bapak Ibu untuk dari ilmu yang saya dapatkan, saya imbaskan ke teman-teman. Kemudian juga kita akan bekerja sama untuk membuat bahan-bahan untuk literasi. Itu sesuai dengan program yang ada di kurikulum. Kemudian saya padukan dengan materi-materi yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Walaupun materi ini saya banyak juga belajar mandiri, tetapi saya juga agak cepat. Artinya teman-teman juga bisa. Ilmu ini bisa kita pelajari dari internet, bisa tanya teman, juga bisa kita kembangkan secara mandiri, tergantung dari kita memang apakah berniat atau tidak. Jadi sebelum mulai untuk presentasi tentang diseminasi budaya positif, terlebih dahulu saya akan mengadakan ice breaking. Jadi mohon teman-teman bisa berdiri, silakan. Semua berdiri, kemudian bisa mungkin melihat ke arah temannya. Jadi untuk permainan ini berbeda dengan permainan yang 2 hari lalu. Di sini adalah untuk kita permainan, ya kita tidak menunjuk teman lagi, ada yang jadi korban ditunjuk terus. Ya, jadi nanti di sini ada beberapa binatang yang akan kita pakai, bukan kebun binatang ya. Jadi ada gajah, kemudian ada semut, ada ular, kemudian ada tikus ya. Oke, kita mulai dari kalau gajah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti saya menyebut gajah, berarti ingat ya, kalau gajah berarti tangannya kecil, bilang kecil ya, kecil sama ini. Gajah kecil, semut besar, ya, jangan sampai salah. Jadi kalau saya bilang semut, berarti tangannya bagaimana? Besar. Ya, gajah kecil, gajah semut besar. Ya, itu kalau dengan gajah. Sekarang kalau ular, jadi kalau saya menyebut ular berarti Ede, Pak Joko. Udah ngantuk ya, Pak Joko Pak Abel udah ngantuk. Jadi ingat ya, tadi gajah berarti kecil. Kemudian semut besar. Ular pendek. Tikus panjang. Oke, siap ya. Nanti saya sebelah ini ya, bukan cuma gajah, tikus, tapi dengarkan baik-baik. Kita mulai. Gajah kecil, gajah kecil, tikus panjang, bertemu ular pendek, semut besar,
Siap ya? Gajah-gajah Kecil-kecil, tikus-tikus panjang-panjang, bertemu ular pendek, semut-semut besar-besar, gajah semut kecil besar, bertemu tikus panjang. satu coba pimpin di depan. Mas Ahmad sini ya. Gajah ketawa ya. Sini. Harusnya bukannya dibuka, nanti dikira pesertanya ada yang silakan konsentrasi ya para peserta. Tikus ketemu ular. Pendek. Gajah-gajah tikus. Kecil-kecil panjang. Tikus panjang. Pak Didit persetaria. Enggak ada. Ayo, kenapa? Lagi. Satu lagi Mas Ahmad. Gajah-gajah tikus. Kecil-kecil panjang. Sebut gajah. Tikus, ular, gajah. Gajah-gajah, tikus-tikus, ular-ular. Kecil-kecil panjang pendek. Oke, dan lagi kita yang menggunakan nama ya, siap ya? Yang nama seperti kemarin yang konsentrasi, siap ya? Ya, siap. Ketika menunjuk, lihat wajahnya. Jangan lagi tunjuk Ibu Tina, nanti yang ditunjuk lain. Mukanya bukan Ibu Tina. Siap? Pas kamu sudah tahu dan kemarin kemarin. Jadi bukan ya. Konsentrasi. Jadi saya menyebut nama saya tunjuk, saya sebut nama Pak Edi, kemudian Pak Edi menyebut nama Edi dan menunjuk teman lain. Betul-betul ya? Ya, siap ya. Konsentrasi, kita sama-sama. Konsentrasi. Trimurni Imelda. Imelda Agustina. Lihat. Mukanya. Tina Pak Joko. Pak Joko, Tina. Pak Joko, Ibu Dian. Ibu Dian Pak Abel. Abel Sekretariat. Sekretariat Ruth. Ruth Ibu Dor. Ibu Dor, Ibu Deborah Pak Niko. Indi, Pak Jus. Terus Pak Pak Budi Pak Slamet. Pak Slamet, Pak Francis, Pak Frans. Franciscus. Pak Francia. Pak Frans, Pak Abel. Pak Abel, Ibu Ruth. Ruth Pak Agus. Pak Agus. Pak Kuto. Kutu. Ibu Email. Ibu Magda. Saya kira Ibu Edi. Ibu Nur, Ibu Abel. Oke, tepuk tangan. Oke, kita lanjutkan. Baterai. Gajah. Ketemu Pak Slamet. Oke. Kita lanjut ya untuk diseminasi budaya positif. Jadi teman-teman, sebenarnya hal yang saya akan tampilkan itu hal yang sudah biasa terjadi di sekitar kita. Jadi tujuan diseminasi ini adalah untuk menggugah kembali ingatan teman-teman, untuk kembali mengingatkan kita semua tentang hal-hal yang ada di sekitar kita. Jadi hal-hal yang kecil kita lakukan, kita berulang-ulang, kebiasaan itu akan menjadi sebuah budaya positif. Jadi kita dengar kalau setiap hari ibu kepala sekolah bernyanyi, itu ada hal-hal, kita belajar dari hal kecil, di mana hal kecil yang kita lakukan dilihat oleh siswa berulang-ulang, diharapkan hal kecil itu adalah sebuah budaya positif.
Jadi hal-hal kecil yang kita lakukan, kebiasaan baik yang kita lakukan berulang-ulang itu diharapkan merupakan sebuah budaya positif. Kemudian untuk timnya, saya di sini sebagai calon guru penggerak. Kemudian untuk pengajar praktek itu adalah Ibu Ani yang kemarin datang. Nanti bulan depan Ibu Ani akan datang lagi. Kemudian fasilitatornya adalah Bapak M. Komarudin. Ini posisi ada di Jayapura. Jadi untuk tujuan pembelajaran khusus di sini, tujuan yang ingin diraih adalah di sini dapat membagikan pemahaman dan pengetahuan tentang budaya positif. Jadi di sini tujuan saya adalah mengimbaskan kepada teman-teman sesuai dengan materi modul yang saat ini saya pelajari di pendidikan guru penggerak adalah tentang budaya positif. Adalah salah satu fungsi dari atau peran guru penggerak di sini bisa menjadi coach bagi guru lain, kemudian juga menggerakkan komunitas, mendorong kolaborasi sehingga ketika kita mempelajari sesuatu bukan hanya untuk diri kita, tetapi kita bisa mengimbaskan kepada rekan-rekan guru. Juga nanti kita bersama-sama akan terapkan pada anak-anak kita. Jadi untuk program-program selanjutnya bukan berhenti pada hari ini saja, tetapi hasil dari kegiatan diseminasi hari ini ada yang akan kita lakukan untuk di kelas dan juga program yang lain. Kita lihat budaya positif itu maksudnya adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Jadi atau nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di sekolah, di mana merupakan salah satu perwujudan dari visi guru. Jadi intinya adalah di sini nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Di pertemuan yang lalu Bapak Ibu sudah mengenal, diingatkan kembali tentang 6 dimensi pelajar Pancasila. Jadi sudah ada gambarnya, nanti Bapak Ibu diharapkan bisa lebih menghafal lagi karena untuk dimensi itu yang akan kita tampilkan dalam pembelajaran dan kegiatan sehari-hari juga dalam pembiasaan. Kemudian untuk budaya sekolah, kita lihat ya, budaya sekolah itu berangkat dari hal-hal yang kecil yang kita lakukan secara terus-menerus, secara konsisten. Jadi kita awali di pagi hari, di mana kita datang, kemudian Bapak Ibu guru dari apel pagi, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang lainnya akan berulang-ulang menjadi sebuah kebiasaan positif yang akhirnya menjadi budaya positif. Jadi misalnya untuk budaya disiplin, mungkin kadang-kadang kita masih kurang disiplin. Jadi setelah hari ini kita bisa refleksi diri kita, seberapa kita menerapkan disiplin itu dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita mendampingi siswa di sekolah. Kemudian disiplin positif ini adalah di mana pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi di sini penerapan disiplin positif. Jadi kita mengarahnya tadi budaya positif ke arah disiplin positif. Di sini bagaimana kita menerapkan disiplin pada anak-anak kita itu diharapkan bukan dengan hukuman atau hadiah. Tentu ini bukan hal yang mudah, tetapi kita tetap akan mencoba. Jadi kalau memang sehari-hari masih ada hukuman, juga ada hadiah dan sebagainya, diharapkan ada juga kita bisa menerapkan di mana kita bisa menumbuhkan ketika anak-anak kita melakukan pelanggaran disiplin, bagaimana kita guru bisa membimbing untuk mengarahkan mereka untuk menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi anak-anak untuk tumbuh kesadaran dirinya untuk menerapkan disiplin. Jadi dalam disiplin positif di sini ada beberapa kriteria ya, tanpa kekerasan, kemudian memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Jadi kalau kita lihat ini sesuatu yang banyak hal di sini untuk sehari-hari memang kita susah karena penerapan disiplin ini nanti akan bersinggungan dengan di mana anak-anak kita, di mana mereka tumbuh, di mana seorang tumbuh sesuai dengan budayanya, di mana anak-anak itu sesuai dengan kodrat alam, dengan kodrat zaman, jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana anak-anak tumbuh sesuai budaya di mana mereka tumbuh. Ketika mereka datang ke sekolah, itu budayanya masih terbawa. Jadi memang kita
perlu ketekunan, perlu ketelatenan, di mana seorang guru ini kita bukan hanya mengajar materi, tetapi bagaimana untuk membimbing mereka untuk menumbuhkan karakter baik pada diri anak-anak kita. Kita bisa melihat ya, untuk penerapan disiplin, kita lihat anak-anak kita ketika kita menerapkan disiplin, itu mereka bisa menerapkan disiplin itu karena ada beberapa motivasi. Yang pertama, takut hukuman. Jadi mereka pertama itu takut hukuman. Ini kita tidak bisa menyangkal, kenyataannya seperti itu. Jadi anak-anak ketika tertib itu belum sepenuhnya tertib itu tumbuh dari kesadaran diri masing-masing, tetapi masih karena takut hukuman. Kemudian yang kedua, adanya hadiah atau penghargaan. Jadi ketika melakukan hal yang baik, kadang-kadang karena ada iming-iming hadiah atau mungkin penghargaan. Kemudian yang ketiga, yang kita harapkan bisa terjadi ketika anak-anak itu menerapkan disiplin, itu adalah adanya motivasi diri dalam anak itu atau intrinsik. Jadi kita harapkan kita sebagai guru bisa menumbuhkan disiplin pada anak itu pada poin ketiga. Walaupun mungkin hanya sedikit dari anak-anak kita, tetapi kita tetap mengusahakan. Jadi kita bisa melihat anak-anak kita ketika kita ajak berdiskusi itu tumbuh kesadaran, tapi walaupun tidak semuanya, tapi kita tetap laksanakan itu. Kemudian kita lihat ya, ketika anak-anak kita membuat sebuah pelanggaran, tidak disiplin atau mungkin tidak menggunakan seragam, kadang-kadang tidak menggunakan sepatu dan sebagainya. Di sini sebenarnya anak-anak kita itu sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar. Jadi anak-anak itu ada kebutuhan tertentu yang diinginkan dari mereka, misalnya tidak pakai sepatu, alasannya sepatu kotor dan sebagainya. Jadi alasan yang disampaikan itu kalau kita lihat secara hakikat atau kebutuhan hidup, kebutuhan dasar manusia yang ada 5, ini terkait dengan mereka punya pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi misalnya mereka melanggar itu karena mungkin adanya kurang kasih sayang. Jadi kita lihat ya Bapak Ibu, untuk kebutuhan dasar manusia, yang pertama adalah survival, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, terkait dengan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Selanjutnya, love in belonging, ini kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Jadi ada anak-anak yang tumbuh mungkin dalam keluarganya mungkin kurang perhatian dan kasih sayang, sehingga ketika di sekolah itu ada membuat suatu hal di mana dia ingin diperhatikan. Selanjutnya adalah power atau kebutuhan akan kekuasaan. Jadi ada anak-anak yang menunjukkan identitas diri, menunjukkan bahwa dirinya itu kuat. Mungkin dengan melawan guru dan sebagainya, itu berarti termasuk dalam menunjukkan pemenuhan kebutuhan akan kekuatan atau power. Selanjutnya fun atau kesenangan. Jadi ketika melakukan sesuatu itu dia bisa terpenuhi sesuatu yang menyenangkan hatinya. Dia jadi senang. Misalnya melawan ibu guru, jadi dia bisa merasa senang. Selanjutnya freedom, kebebasan. Jadi ada anak-anak yang tidak ingin terlalu terikat, dia ingin bebas. Jadi misalnya suruh mengerjakan tugas dan sebagainya, dia ingin semaunya. Itu yang terjadi. Kemudian di sini ada control teori dari Dr. William Glasser. Jadi teori psikologi yang mengajarkan bahwa individu memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan merancang kehidupan mereka sendiri menuju kepuasan dan kebahagiaan. Dari teori ini akan kita terapkan untuk bagaimana mengendalikan. Jadi kita terapkan pada 5 posisi kontrol guru. Jadi kalau kita lihat ini, sebenarnya sekolah kita sudah menerapkan. Hanya mungkin kita belum sadar sepenuhnya. Sebenarnya kita sebagai apa? Ketika kita mendisiplinkan anak itu, di sini ada 5 posisi ya. Kita sebagai pemberi hukuman. Jadi ketika salah, kita langsung hukum. Karena mungkin dia sudah sering salah, jadi kita juga langsung menganggapnya anak ini memang sengaja, memang tidak tertib. Jadi di sini kita guru sebagai pemberi hukuman. Untuk berikutnya, jadi kemudian pemberi rasa bersalah. Dimana ketika anak-anak membuat sebuah kesalahan, jadi guru menegur anak itu
yang memposisikan anak menjadi merasa bersalah. Misalnya disampaikan, kamu nggak kasihan ya, Bu Guru sudah capek-capek, sudah buatkan modul, kamu tidak mempelajari. Jadi menempatkan diri anak-anak sebagai posisi yang bersalah. Selanjutnya untuk posisi pemantau. Posisi pemantau itu kita menyerahkan sepenuhnya pada anak. Jadi untuk kendali kita misalnya pada anak-anak, kamu tahu aturan kan? Kenapa masih melanggar? Jadi hanya langsung menyudutkan saja gitu. Berikutnya kita memposisikan diri kita sebagai teman. Jadi kita lihat teman-teman di sini banyak yang memposisikan diri sebagai teman. Ketika anak-anak kurang disiplin sampai menjemput ke rumahnya dan sebagainya, itu guru memposisikan sebagai teman. Karena memang ada anak-anak yang ketika kita di bawah pohon itu asik kalau mengobrol dengan guru, dia mau menceritakan masalahnya dan sebagainya. Ada anak-anak memang yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru posisikan diri sebagai teman. Yang terakhir adalah posisikan diri sebagai manajer, di mana di sini kita menempatkan anak untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dibuat, di mana ketika mereka melakukan pelanggaran itu mereka di sini sadar konsekuensinya seperti apa. Jadi mereka berusaha bertanggung jawab dengan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian ada program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Jadi di sini restitusi ini di sini kita untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka membuat kesalahan itu sehingga kedepannya mereka akan menjadi lebih baik lagi. Jadi ini istilah ini mungkin kita baru mendengar, tetapi sebenarnya Bapak Ibu sudah, apalagi wali kelas itu sudah melaksanakan. Hanya mungkin istilahnya aja yang baru kita dengar, di mana ketika anak-anak ada membuat pelanggaran, kemudian kita panggil, ditanya dan sebagainya, itu Bapak Ibu sudah sampai di tahapan ini. Kemudian di sini ada restitusi, ini ada segitiga restitusi. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak kesalahan itu kita pertama yang kita tanyakan itu kita tidak menyudutkan anak kita. Yang pertama itu bagaimana membuat anak kita tidak tersudut. Kemudian yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah, jadi menanyakan alasannya, kenapa sampai dilakukan, kita mencari tahu. Kemudian dikaitkan dengan menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini Bapak Ibu nanti yang arah Bapak Ibu wali kelas atau guru mapel nanti akan membuat sebuah keyakinan atau semacam mungkin kontrak perkuliahan. Jadi ada sebuah perjanjian yang akan dibuat antara guru dengan siswa, juga wali kelas dengan anak-anak binaannya. Jadi tindak lanjutnya ada dari kegiatan ini ya. Kemudian keyakinan kelas di sini ini berbeda dengan aturan. Kalau aturan itu berarti sekolah menetapkan, kemudian ditempel di kelas, itu berarti peraturan. Sedangkan keyakinan di sini nanti ini akan disepakati oleh siswa dengan guru. Jadi dibuat kesepakatan di kelas, misalnya kelasnya Pak Kunto, kesepakatannya apa anak-anak itu, piketnya bagaimana, kemudian apa yang perlu dilakukan itu akan dibuat. Untuk contoh-contohnya ada. Jadi saya harapkan dari adanya kegiatan ini untuk masuk di semester depan itu untuk di kelas itu bukan hanya data-data yang dari kurikulum tinggal ditempel, tetapi ada atribut-atribut lain, ada hal-hal lain yang merupakan karya wali kelas bersama anak-anak walinya. Untuk keyakinan kelas yang berupa kesepakatan atau hal-hal yang akan dilakukan antara guru dengan siswa atau wali kelas dengan anak binaannya, itu di sini tujuannya adalah meningkatkan motivasi belajar. Jadi kita lihat adanya hal-hal yang perlu dilakukan itu supaya mereka termotivasi, kemudian bertanggung jawab untuk bisa melaksanakan keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa lihat contohnya. Jadi untuk contohnya ada. Jadi sebenarnya hal-hal itu kita bisa browsing di internet untuk bisa kita terapkan. Intinya keyakinan kelas di sini adalah berisi hal-hal yang sifatnya mengajak ke arah positif. Jadi kalimat-kalimatnya itu kalimat yang mengarah ke arah positif. Tidak menggunakan kata dilarang, tapi seperti anjuran atau ajakan.
Untuk model-modelnya Bapak Ibu bisa mengkreasikan. Jadi kita dengan belajar Canva, nanti Bapak Ibu bisa membuat tampilan seperti itu. Itu tampilan itu bukan Bapak Ibu membuat kertas kemudian ditempel, itu bukan. Tampilan yang Bapak Ibu lihat di depan itu kita mengerjakannya di laptop. Jadi bukan seperti main nempel di sana, Bapak Ibu mengetik, kemudian digunting, ditempel, itu bukan. Tetapi tampilan yang ada di depan itu Bapak Ibu mengerjakannya langsung dari laptop. Itu nanti yang saya akan ajak teman-teman untuk belajar itu. Bagaimana kita memasukkan foto, kemudian kita memasukkan teks, memasukkan gambar-gambar, mengkreasikan dan sebagainya. Itu Bapak Ibu nanti akan saya ajak untuk membuat tampilan seperti itu. Jadi apalagi kita sekolah teknologi, jangan sampai Bapak Ibu mengetik di Excel juga belum bisa. Jadi ya idealnya kita bisa melebihi dari yang bukan sekolah teknologi. Jadi dengan belajar mandiri 1 bulan itu bisa. Kita lihat ini tampilan ini. Jadi jangan kita anggap itu nanti di tempel-tempel gitu, tidak. Kita bisa membuat semuanya dari laptop. Kemudian akan saya berikan contoh untuk yang penerapan disiplin ya. Bisa speakernya ya? Bisa. Speakernya bisa. Gambarnya. Bapak Ibu bisa lihat videonya. Oh, ini tuh namanya. Jam berapa kamu tidur tadi malam? Jam 1. Wah, apa yang kamu lakukan sehingga kamu tidur malam begitu? Dari mana ini Ustaz? Saya nonton bola itu. Nonton bola sampai tidur jam gitu. Gitu ya. Iya. Terus kamu menyadari kalau tindakan kamu itu sudah melanggar keyakinan kelas kita. Menurut kamu dari keyakinan kelas itu apa yang telah kamu langgar? Saya tidak disiplin. Saya tidak menghargai guru. Lalu tindakan apa yang akan kamu lakukan? Ini saya akan minta maaf ke ibu Bimdian yang saya sudah melawan guru, terus saya ketiduran dalam kelas, jadi saya ke Bimdian terus minta maaf ibu.
masih mau begini lagi sampai larut malam? Iya, sudah. Jangan bilang. Oh, baiklah. Itu senang kalau kamu menyadari kesalahan kamu dan kamu berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tetaplah jadi siswa yang baik, yang rajin, belajar yang sungguh-sungguh. Kamu bisa kembali ke kelas kamu. Ya, Ibu terima kasih. Iya. Bisa permisi. Iya. Terima kasih. Ya. Perkenalkan, nama saya Franciscus, kelas 11 TKRO. Saya sudah melakukan pelanggaran atau kesalahan, yaitu tidur di dalam kelas. Mudah sekali. Berarti saya telah melanggar keyakinan kelas, yaitu tidak disiplin dan tidak menghormati guru juga. Tetapi saya merasa senang sekali, padahal saya sudah takut dimarahi sama wali kelas, Ibu Tri. Saya bisa merasa senang sekali karena Ibu Tri mengajak saya untuk diskusi, mencari penyelesaian dari sebuah kesalahan yang telah saya buat, dari semua kesalahan yang sudah saya lakukan. Di sini saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya atas kelakuan saya yang tidak disiplin dan melawan guru di dalam kelas dan tidak mematuhi keyakinan yang sudah ditetapkan di dalam kelas. Jadi saya meminta maaf kepada guru-guru di sekolah, terutama Mom Dian dan Ibu Wali kelas saya, Ibu Tri. Saya meminta maaf. Itu saya dari saya. Terima kasih. Kayak Isa, itu memanggil kamu ke datang ke sini itu karena itu mendapat laporan dari Pak Mulyawan, karena di pelajaran PINJAS itu kamu tidak memakai satu olahraga. Jadi kamu tidak diperbolehkan untuk mengikuti pelajaran olahraga. Apakah begitu? Benar, Bu. Saya lupa membawa baju seragam olahraga dan Pak Mulyawan tidak mengizinkan saya mengikuti pelajaran olahraga. Oh gitu ya. Saya tahu sebenarnya kamu adalah siswa yang rajin. Jadi saya rasa kamu pasti tidak sengaja untuk melakukan hal itu. Iya, Bu. Mengapa kamu bisa lupa tidak memakai baju seragam olahraga? Dari pagi saya terlambat, Bu, sehingga saya terburu-buru dan lupa membawa baju seragam olahraga. Apa yang kamu kerjakan dari mana sampai kamu bisa terlambat bangun? Saya membantu ibu saya membuat kue, Bu. Kamu menyadari kan bahwa tindakan kamu itu sudah melanggar keyakinan kelas. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Saya tidak disiplin, Bu. Saya tidak memakai seragam sesuai jadwal. Lalu, tindakan apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Pak Mulyawan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya akan menyiapkan seragam dan peralatan sekolah yang lain di sore hari, sehingga pagi hari saya tidak terburu-buru lagi. Baiklah, Kristal. Ibu senang karena kamu menyadari kesalahan yang sudah kamu buat, dan kamu juga sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi. Jadi, pesan ibu tetaplah menjadi siswa yang baik, gunakan waktumu dengan baik, dan belajarlah dengan tekun. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas kita. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Kristal, kelas 11 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Saya sudah melakukan kesalahan yang tidak memakai baju seragam olahraga pada saat jam pelajaran olahraga. Ini berarti saya telah melanggar keyakinan kelas, yaitu tidak disiplin dan tidak menggunakan seragam sesuai jadwal. Saya sudah takut kalau Ibu Tri akan menghukum saya. Akan tetapi, saya merasa senang karena Ibu Tri mengajak saya diskusi untuk mencari penyelesaian dan kesalahan saya. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan saya dan memenuhi keyakinan kelas serta menjadi siswa yang baik.
tadi penyampaian tentang budaya positif. Jadi saya ingin mendapatkan tanggapan juga dari teman-teman. Pertama, bagaimana dengan tampilannya menurut teman-teman? Apakah sudah cukup menarik untuk tampilan presentasinya? Kemudian terkait dengan materi, jadi saya mohon bisa silakan pertanyaan atau silakan diberikan tanggapan dari teman-teman sebagai bukti bahwa teman-teman sudah memahami materi yang sudah saya berikan. Silakan. Baik, terima kasih, Mem. Tadi saya dengar Mem sudah presentasi budaya positif ini sangat bagus. Saya perhatikan bahwa di sekolah kita ini tadi ada beberapa sanksi atau disiplin yang biasanya dibuat untuk anak-anak. Kebanyakan di sekolah kita ini anak-anak itu bisa disiplin kecuali salah satunya mendapat hukuman. Tapi jarang sekali untuk saya perhatikan, mungkin kebetulan kita guru BK tidak ada ya, memberikan pandangan-pandangan untuk membangun pola pikir mereka sehingga mereka disiplin itu atas kesadaran diri mereka, tapi bukan berdasarkan hukuman baru mereka disiplin atau mungkin hadiah baru mereka disiplin. Jadi ini mungkin merupakan satu pengalaman yang baik. Mungkin kita Dewan Guru tidak semua kita buat anak itu disiplin karena mendapat hukuman, tetapi mari kita memberikan nasihat-nasihat yang membangun kepercayaan daripada siswa itu sendiri. Mungkin itu saja, terima kasih. Kebiasaan-kebiasaan yang selalu kita laksanakan berulang-ulang. Saya kira untuk anak-anak kita yang kita hadapi setiap hari ini, hal-hal yang sederhana seperti ini yang menjadi budaya yang positif yang biasanya kita laksanakan. Saya contohkan saja mengenai lingkungan sekolah yang harusnya kita ciptakan suasana bersih dan sebagainya, yang harus kita memberikan petunjuk ataupun juga dengan sanksi-sanksi yang sifatnya membangun mereka itu diberikan pungut-pungut sangat, khususnya yang pagi ya. Itu biasa sudah jadi budaya yang saya perhatikan untuk selama kita dalam satu semester ini ya, guru-guru yang datang ya langsung belum dibalik, baru 7.15 belum berbunyi itu langsung ayo angkat sampah dan sebagainya. Jadi budaya-budaya yang seperti itu sehingga ada beberapa juga dari anak-anak kita yang terbangun kesadarannya secara spontan langsung. Tidak perlu lagi beberapa kesempatan itu saya datang langsung lihat mereka sudah lebih dulu bergerak. Jadi saya contoh yang saya pikir dari budaya positif yang untuk menyambut kebersihan di sekitar lingkungan kita itu sudah tercipta untuk beberapa anak yang saya perhatikan. Terlepas dari itu tadi ada dalam rangka anak-anak yang nanti kita berikan ada reward ya, ada reward dan sebagainya. Terlepas dari itu sehingga ada yang kita sudah sebut dan juga memberikan reward seperti itu. Tapi itu kan baru kemudian muncul. Bukan langsung kita sudah sampaikan bahwa dengan seperti begini nanti kamu dapat hadiah dan sebagainya. Tapi setelah mereka melaksanakan baru kemudian kita sampaikan. Hanya ya teknisnya macam ini saya tidak terlalu tahu dalam prosesnya yang tadi untuk kesadaran-kesadaran yang ada pada anak-anak kita itu. Tapi untuk reward yang kita berikan itu mereka tidak tahu bahwa itu akan dinilai seperti apa, tapi reward itu kemudian diberikan. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada ibu? Silakan dari ibu-ibu berikan tanggapan. Sebenarnya kelompok semua ya. Dari sana coba. Nomor satu ibu-ibu. Nanti langsung saya tanggapi. Oke, terima kasih. Tanggapan saya untuk penyajian yang Menteri sajikan sudah lebih menarik karena lebih banyak warna. Dasarnya ya nggak hanya anak-anak, kita saja itu kalau sesuatu gambar atau yang berwarna lebih semangat untuk melihatnya atau membukanya begitu. Nah untuk budaya diseminasi yang tadi Mem sampaikan, saya setuju. Jadi disiplin anak-anak itu kita bangun supaya jadi kesadarannya, bukan bagaimana cara tadi menunjukkan cara bahwasanya menerapkan disiplin pada anak-anak atau menumbuhkan disiplin mereka itu tidak harus dengan
hukuman atau kekerasan begitu. Dengan pendekatan yang seperti Mem lakukan, ternyata anak-anak lebih welcome begitu, lebih mendengarkan. Jadi yang mungkin jadi pembelajaran bagi kita rekan-rekan guru untuk membangkitkan atau menumbuhkan disiplin anak-anak itu tidak harus iming-iming hadiah atau dengan kekerasan, bisa melalui pendekatan seperti yang Mem berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Ibu Tri tadi memang sepertinya sering kita lakukan dalam kehidupan di sekolah ya. Misalnya tadi tentang pemberian hukuman ataupun tentang diskusi anak-anak yang terutama kita sebagai wali kelas. Sebagai wali kelas itu jarang kita memberikan hukuman, tetapi memang kita lebih banyak diskusi dengan mereka. Itu sudah kita lakukan, tetapi terkadang ada anak-anak yang memang langsung berubah, tetapi ada juga yang perlu waktu bagi mereka. Karena itu yang saya alami sebagai wali kelas, meskipun berulang-ulang kita sudah diskusi, sudah memberikan pendapat bahwa ini demi masa depanmu, begini-begini, kalau kau berbuat ini, solusinya nanti tidak ada masa depanmu akan buram kalau kau tidak pernah masuk sekolah dengan tepat waktu. Tapi ada yang berubah, tetapi ada juga yang tidak berubah. Jadi mungkin juga ya tergantung pribadi anak-anak ya. Tidak semua anak yang bisa langsung berubah seperti itu. Jadi mungkin ada teknik lain kah atau apa, saya kurang tahu. Tetapi itu yang saya alami sebagai wali kelas. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan semua dari teman-teman. Jadi intinya buat teman-teman dari melihat yang sudah saya tampilkan, terima kasih. Pertama adalah tampilannya. Jadi tampilannya terus terang saya merasa asik kerja dengan Canva itu untuk membuat sebuah tampilan itu seperti kita tertantang untuk misalnya menampilkan seperti ini ya. Kita menampilkan 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau kita tidak bisa membuat variasi, mungkin kita hanya menuliskan 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin kita hanya membuat seperti itu. Kalau misalnya di PowerPoint, mungkin kita layarnya, mungkin kita kasih warna merah, warna biru. Tapi kalau dengan adanya Canva ini, kita belajar bagaimana untuk kita berkreasi. Jadi dengan diuji misalnya ditampilkan, jadi sudah saya buat, kemudian ketika ditampilkan itu, apakah orang lain itu melihatnya itu bagus atau nyaman, itu kalau menurut saya ukurannya dari situ. Pertama dari tampilan dulu ya, tampilan ketika ditampilkan di depan itu, ketika kalau saya tidak bisa diukur kalau itu penilaian dari saya, tetapi ketika saya menampilkan di depan dan teman melihat, oh itu menarik, berarti yang kita tampilkan sudah sesuai. Jadi dilihat menarik, mungkin dilihat enak, penyampaiannya ada bentuk variasinya. Jadi nanti teman-teman akan belajar seperti ini. Kayaknya tertarik atau enggak ya? Iya, untuk belajar ini nanti kita, ini semua nanti dari akun untuk yang belajar IT. Jadi Bapak Ibu masuk di situ, nanti kita mengerjakan, ketika belum selesai itu tidak hilang, tetap ada tersimpan. Besok lagi buka lagi, kutak-atik, nanti Bapak Ibu kalau sudah bisa membuat sebuah tampilan akan berkreasi sendiri. Masukkan foto, kemudian fotonya itu bingkainya melingkaran, pas lampu bingkainya misalnya bintang apa gitu. Jadi bisa kotak-atik untuk menampilkan sebuah foto itu bukan hanya kotak-kotak, tetapi bisa bentuk-bentuk lain. Jadi ada banyak gambar-gambar, kita kemudian memasang gambar apa misalnya gitu. Jadi di sini kita lihat pertama adalah lembaran kosong, kemudian kita isi sesuai materi di mana akan dilihat menarik. Nanti kita belajar ada waktunya. Selanjutnya terkait dengan pemaparan budaya positif tadi ya. Jadi teman-teman juga melihat mungkin sama pemikiran dengan saya bahwa kita sudah menerapkan. Kemudian karena anak itu tumbuh dalam alam lingkungan yang berbeda, jadi di mana anak itu tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah di mana keadaan latar belakang keluarganya, kemudian kodrat zaman adalah keadaan di zaman saat anak itu ada. Jadi memang kita tidak bisa mengubah, tetapi kita bisa sedikit demi sedikit untuk membimbing mereka. Jadi kalau kita lihat ketika misalnya Ibu Dorothea memberikan motivasi pada anak-anak, itu ada anak-anak memang yang mempan untuk kita mungkin menegur, untuk memberikan pandangan, tapi tetap kita harus lakukan. Terutama anak-anak kita misalnya
Jangan sampai mereka sudah kelas 12, kemudian bingung mau lanjut kuliah di mana, sepertinya dengan banyak diskusi, banyak bincang-bincang tuh anak-anak itu tidak bingung lagi untuk memilih misalnya saya mau jurusan apa, kemudian saya mau lanjut di mana, itu sepertinya penting. Karena saya lihat ada yang sudah kelas 12 masih bingung, ini mau lanjut kuliah di mana dan sebagainya, ini termasuk salah satu pendampingan. Jadi budaya positif ini banyak hal. Jadi untuk seperti Pak Abel sampaikan tadi, untuk hukuman dan sebagainya, jadi bisa nanti ada hal-hal lain, bukan hanya hukuman, karena anak-anak ini berbeda. Ada memang yang sudah tumbuh kesadaran, ada yang kesadarannya nggak tumbuh-tumbuh, dan sebagainya itu ya sudah berusaha ditumbuhkan tapi nggak sadar-sadar, ya beda-beda. Artinya kita sudah usaha. Jadi kita berangkat saja dengan pikiran positif, berpikir positif bahwa sesuatu yang kita niatkan di hati kita niat baik, kita kerjakan dengan tujuan baik, apapun itu tetap ada hasilnya. Masalah anak-anak seperti apa, ya kita tidak perlu berkecil hati, tetap ada usaha kita untuk membawa anak-anak kita pada tujuan akhir dari pendidikan, di mana anak-anak dari sini apakah melanjutkan atau mungkin bekerja, itu ada hal baik di depan. Kadang-kadang kita sudah pasrahkan aja, nanti nasib yang akan membawa kemana. Kadang-kadang mungkin saya juga kayak gitu. Jadi kita tidak usah melihat misalnya, tuh anaknya nakal, kamu mau jadi apa? Tidak boleh kita berkata seperti itu. Karena dari berapa alumni yang sudah bekerja itu, ada yang berapa kali menghubungi saya, kemudian kadang-kadang bincang-bincang itu, ini hanya mungkin masukan bagi kita semua ya. Jadi ada anak-anak yang dia rasa tidak terima ketika kita mengucapkan kamu nih begini-begini nanti mau jadi apa. Itu anak-anak ada sedikit tidak terima ketika kita menyampaikan seperti itu. Jadi ada anak-anak yang menyampaikan ke saya. Jadi sering ada di HP saya ada yang inbox kemudian ngobrol-ngobrol itu ada dari guru saya dulu ini dengan guru ini apa gitu. Pokoknya adalah gitu. Jadi artinya mereka rasa tidak terima ketika dibilang, kamu ini nakal, mau jadi apa nanti, mau kerja apa gitu. Kenyataannya sekarang jadi polisi, sudah kerja. Jadi seberapapun, bagaimanapun keadaan anak-anak kita, itu kita tidak boleh menghakimi seperti itu. Jadi saya setuju juga dengan itu yang mereka rasakan. Setelah 10 tahun mungkin lulus dari sini, kemudian ada hubungi gurunya, kemudian bicara-bicara, dulu saya jengkel dengan guru ini, mungkin kadang jengkel juga dengan saya, dia bilang juga, ibu guru nih kalau bikin bimbel sore-sore, saya jadi nggak ikut, saya main bola apa segala tuh, mereka punya berbagai alasan. Tapi yang mereka tidak terima ketika misalnya ada guru yang bilang, kamu nanti mau jadi apa, mau kerja apa. Jadi mungkin yang hal seperti itu kita hindari. Kita tidak usah menghakimi karena nasib akan membawa mereka kemana itu kita tidak tahu. Jadi kita berpikir positif saja. Yang dulu kita anggap, tuh waktu sekolah nggak ada apa-apanya, gitu datang sudah pakai seragam, kita kan nggak tahu kan. Yang penting kita berpikir positif. Jadi selanjutnya untuk berkaitan dengan tindak lanjut dari kegiatan hari ini adalah nanti Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas. Jadi karena ada internet, wali-wali kelas bisa mempelajari seperti apa sih contohnya untuk keyakinan kelas itu yang merupakan kesepakatan dari siswa dengan wali kelas atau mungkin guru dengan siswanya. Silakan bisa nanti Bapak Ibu, artinya ada tindak lanjut dari kegiatan ini. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya nanti saya akan sampaikan ke teman-teman ada kegiatan apa untuk selanjutnya. Saya tetap mohon partisipasi, dukungan dari teman-teman, baik itu berupa forum diskusi seperti ini atau mungkin kegiatan yang lain nanti akan saya sampaikan seiring dengan jalannya program guru penggerak. Kiranya demikian untuk hari ini, untuk diseminasi budaya positif dari saya. Kemudian untuk hal-hal yang lain Bapak Ibu bisa mempelajari karena barang-barang ini semua ada di internet, jadi bisa dipelajari untuk kita pengetahuan. Kiranya demikian. Kemudian saya mohon maaf apabila menyita waktu Bapak Ibu untuk bisa mengikuti program-program saya, tetapi saya berterima kasih sekali atas dukungan semuanya dari teman-teman. Kemudian teman-teman ada kegiatan yang lain, saya juga berusaha untuk bisa mengikuti. Silakan yang tertarik untuk ikut guru penggerak. Teman-teman ada gambaran, ini salah satu tugas saja, yang lain lebih banyak. Jadi saya setiap malam tuh tidurnya kadang cuma 1 jam, kadang 2 jam. Kayaknya jarang tidur sampai 5 jam, saya jarang selama beberapa bulan ini.
kayaknya kurang, karena itu sudah. Tapi banyak ilmu juga yang saya dapat. Kemudian di sekolah juga saya lihat teman-teman juga ceria-ceria juga, saya terbawa walaupun kadang-kadang ada ngantuk, tapi itulah sudah duganya. Oke, kiranya demikian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas kerjasama, dukungan teman-teman semua. Mohon maaf untuk semuanya. Terima kasih sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore.